Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas KM 4408. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai organisasi yang telah kami dirikan, yaitu SCBD atau Secret Charity by Doing. Sebelum kami memulai ke video penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, nama saya Hana Agatha dengan NIM 15022022239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernita Febriana Sari dari kelas KM 4408. Shalom, perkenalkan nama saya Siti Arnisa Naila Marsabesi dari KM 4408 dengan NIM 15022040056. Baik, perkenalkan nama saya Bibit Brani Hidayat. NIM saya ada 15022040019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afriandu Julianto dengan NIM 15022022393, kelas KM 4408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu SCBD. SCBD merupakan singkatan dari Secret Charity by Doing. Jadi, SCBD merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berfokus pada kegiatan amal dengan maksud untuk melakukan bantuan pemberdayaan kepada pendidikan anak muda Indonesia atau generasi muda Indonesia. Karena saat ini kami menyadari bahwa masih banyak anak muda Indonesia di luar sana yang belum dapat merasakan bangku sekolah atau bahkan mereka merasakan putus sekolah. Untuk sistemnya sendiri, kami akan menghimpun dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau yang biasa kami sebut dengan orang baik. Dan nantinya dana ini akan kami salurkan untuk mendukung program-program kami ke depannya yang berfokus pada pemberdayaan pendidikan anak muda Indonesia sendiri. Dan ke depannya kami akan tidak hanya menerima bantuan berupa material, tapi kami juga akan menerima bantuan berupa tenaga pengajar yang dapat teman-teman bergabung bersama. Alasan kami membentuk organisasi amal ini dikarenakan kami sadar betul bahwa pendidikan dan generasi muda sangatlah penting untuk membangun masa depan bangsa. Namun banyak sekali orang yang belum punya kesempatan untuk bersekolah. Tapi di sisi lain ada banyak orang yang berkecukupan, yang bersedia untuk membantu tetapi tidak tahu wadah yang tepat untuk menyalurkan bantuan tersebut. Di sini SCBD merupakan berusaha untuk menjadi penghubung antara donatur dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Kami tentunya berharap dengan adanya amal non-profit ini akan memberikan dampak bagi kesejahteraan pendidikan Indonesia, sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan bagi generasi milenial. Juga membuka mata kita semua bahwa di sekitar kita banyak anak Indonesia yang belum beruntung karena putus sekolah atau bahkan tidak bisa merasakan bangku sekolah. Selanjutnya adalah visi dan misi dari organisasi SCBD. Visi dari organisasi SCBD adalah menjadi organisasi amal yang dapat berkontribusi membangun generasi muda dengan membantu menyalurkan pendanaan dari berbagai pihak untuk pemberdayaan generasi muda di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Misi SCBD yaitu 1. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam penggalangan bantuan berupa sumbangan, materi, atau pikiran untuk generasi muda di Indonesia dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mendukung kesejahteraan mutu pendidikan di kalangan generasi muda Indonesia yang kurang mampu. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sekitar melalui kegiatan sosial. Dan yang keempat, mewujudkan masa depan yang cerah bagi generasi muda di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan logo dan filosofi. Yang pertama tuh tulisan Empowering Youth for a Bright Future, yang artinya adalah memberdayakan generasi muda Indonesia untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Lanjut, yaitu seseorang yang menggambarkan sedang berangkulan yang menunjukkan itu adalah kebersamaan dia. Lanjut, menggambarkan dua telapak tangan yang terbuka untuk menolong dan melakukan perubahan yang lebih cerah. Singkatan dari Secret Charity by Doing, yaitu SCBD. Dan warna hijau yaitu merupakan warna yang punya arti keseimbangan. Dan warna putih dapat kita kaitkan dengan kebajikan atau melambangkan sesuatu yang suci dan baik. Makna dan filosofi logo. Dari filosofi warna dan juga elemen-elemen yang ada, logo dari organisasi ini mempunyai arti sekaligus harapan. Logo tersebut dapat menggambarkan bahwa organisasi ini menghimpun para anggota-anggota atau para orang-orang baik yang mau bersama-sama
melakukan penggalangan bantuan. Selain itu, elemen-elemen yang ada dan tangan yang merupakan logo bisa diartikan bahwa setiap bantuan yang diberikan merupakan bentuk perpanjangan tangan dari para orang baik yang ingin bersama-sama mensejahterakan pendidikan anak muda Indonesia. Harapannya, dengan adanya organisasi ini, masa depan anak muda Indonesia bisa menjadi. Struktur dari organisasi SCBD ini adalah Direktur oleh Hana Agatha, Wakil Direktur oleh Aprian Dwi Julianto, Bendahara oleh Siti Arneisha, Pengembangan program oleh saya sendiri, yaitu Bibit Brilian, Sekretaris oleh Hernita Febrian. Budaya organisasi. 1. Menjunjung tinggi rasa empati agar terciptanya rasa kepemilikan antar anggota organisasi dan juga kepada masyarakat. 2. Menerapkan 5 budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 3. Pelaksanaan pembagian tugas yang jelas sesuai tiap struktur jabatan yang sudah ditetapkan. 4. Makin makrab internal yang dilaksanakan 6 bulan atau 1 tahun sekali guna untuk mempererat keakraban struktur organisasi internal dan juga sebagai sarana menumbuhkan semangat kekeluargaan. Identitas organisasi dibagi menjadi 3, yaitu sentral atribut. Sentral atribut pada organisasi SCBD adalah berawal dari keinginan membuat gerakan sosial peduli pendidikan Indonesia. Pada tahun 2021, maka dibentuklah SCBD sebagai wadah bagi pihak yang ingin peduli dengan pendidikan melalui platform galang dana dan berdonasi secara online. Yang kedua ada enduring attribute. Enduring attribute pada organisasi SCBD adalah berusaha menanamkan rasa simpati dan empati sesama manusia, terutama yang mengalami kendala putus sekolah. Maka melalui SCBD akan menghimpun dana amal yang diberikan oleh masyarakat dan kemudian menyalurkannya demi mendukung pendidikan di Indonesia. Berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia adalah atribut yang tertanam sangat dalam organisasi SCBD ini. Yang ketiga ada distinctive attribute. Distinctive attribute pada organisasi SCBD menjelaskan bahwa SCBD merupakan organisasi peduli sesama, namun lebih berfokus pada kemajuan pendidikan generasi muda di Indonesia karena pendidikan adalah hal yang paling penting dan merupakan langkah awal pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Hal inilah yang menjadi pembeda antara SCBD dengan organisasi sosial yang lainnya yang nantinya program ini akan menjadi program yang berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek atau program kerja yang ada dalam organisasi kami. Proyek dalam organisasi kami terbagi menjadi 2, proyek jangka pendek dan juga proyek jangka panjang. Untuk proyek jangka pendek sendiri terdapat 2 poin. Poin pertama adalah kami dari pihak SCBD akan melakukan sebuah campaign yang akan dilaksanakan melalui media sosial dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai organisasi kami kepada masyarakat luas. Dan untuk yang kedua adalah kami akan mengadakan webinar yang dapat diikuti oleh masyarakat luas dan nantinya dana dari hasil webinar tersebut akan disalurkan untuk mendukung pemberdayaan pendidikan anak muda Indonesia. Untuk proyek jangka panjangnya sendiri ada 3 poin. Poin pertama adalah kami akan melakukan pelatihan skill, baik itu fotografi, videografi, editing, ataupun skill-skill lainnya. Untuk poin kedua adalah kami akan mendirikan rumah belajar. Dan poin ketiga adalah kami akan membuat suatu aplikasi pembelajaran online yang nantinya dalam aplikasi tersebut ada banyak video pembelajaran yang dapat diakses secara gratis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama yaitu menggunakan sosial media sebagai sarana kampanye organisasi. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi video conference sebagai sarana pelaksanaan webinar. Dan yang ketiga itu menggunakan IT untuk mengembangkan aplikasi belajar online secara gratis yang akan diciptakan dalam jangka yang sangat panjang. Sekian video penjelasan mengenai organisasi kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.